Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suhardi. Saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan lembar observasi yang saya gunakan untuk mengetahui perkembangan peserta didik yang ada di SDN nomor 4 Selong, khususnya pada kelas 6. Sebelum itu, kita akan terlebih dahulu mengetahui apa sih itu lembar observasi. Jadi lembar observasi merupakan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui pengamatan guna memperoleh informasi mengenai berbagai aspek perkembangan dan kemajuan dari peserta didik itu sendiri. Adapun aspek-aspek yang termuat di dalam lembar observasi yang saya gunakan antara lain: 1. Fisiologis, 2. Psikologis, 3. Motivasi anak, 4. Etnik, 5. Kultural, 6. Status sosial, 7. Minat, 8. Gaya belajar, 9. Emosi, 10. Sosial, 11. Moral, dan yang terakhir adalah motorik. Yang pertama, aspek perkembangan fisiologis. Di perkembangan fisiologis adalah sebagai proses perubahan kapasitas fungsional atau kemampuan organ-organ tubuh. Perkembangan fisiologis akan ditandai dengan adanya perubahan secara kuantitatif, kualitatif, dan fungsional dari kerja hayati. Adapun indikatornya: 1. Siswa mengalami naik dan turun berat badan. Yang kedua, aspek psikologis. Aspek psikologis adalah ilmu atau kajian mengenai perubahan tingkah laku serta pola pikir dan proses perkembangannya yang dimulai sejak lahir sampai mati. Adapun indikatornya: 1. Siswa mampu menyerap dan memahami materi pembelajaran. 2. Siswa mampu menaati tata tertib atau peraturan yang ada di sekolah. Ketiga, aspek motivasi anak. Jadi motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai tujuan individu. Sikap dan nilai merupakan invisible yang memberikan kekuatan untuk mendorong individu. Jadi indikatornya antara lain: 1. Siswa menunjukkan semangat untuk belajar. 2. Siswa mampu berkomunikasi dengan teman dengan baik. Yang keempat, etnik. Etnik adalah kelompok sosial yang terhubung karena kesamaan keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya, atau golongan manusia yang mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya. Adapun indikatornya: 1. Apa etnik yang melekat pada siswa? Yang kelima, aspek kultural. Kultural adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan budaya. Kultural juga cara hidup yang berkembang dan dimiliki seseorang atau sekelompok orang dan diwariskan dari generasi namun tidak turun-temurun, namun berkaitan dengan budi dan akal manusia. Adapun indikatornya: 1. Bagaimana siswa menyikapi keberagaman budaya. 2. Bagaimana siswa dapat mengenal budaya mereka sendiri. Yang keenam, aspek status sosial. Status sosial adalah tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial sehubungan dengan kelompok-kelompok lain di dalam kelompok yang lebih besar lagi. Indikatornya: 1. Bagaimana kondisi sosial ekonomi peserta didik. Yang ketujuh, aspek minat. Minat adalah sebagai suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang menghubungkan dengan keinginan-keinginannya atau kebutuhannya sendiri. Adapun indikatornya: 1. Siswa mampu menunjukkan rasa senang dan semangat ketika mengikuti proses pembelajaran. Aspek yang kedelapan yaitu gaya belajar. Jadi gaya belajar adalah kombinasi dari bagaimana seseorang menyerap pengetahuan
dan bagaimana informasi atau pengetahuan yang diperoleh diatur dan diproses. Adapun indikatornya, 1. Siswa mampu belajar dengan gaya belajar visual, audio, dan kinestetik. Aspek yang kesembilan yaitu perkembangan emosi. Jadi emosi adalah proses belajar anak dalam menyesuaikan diri untuk memahami keadaan serta perasaan ketika berinteraksi dengan orang lain di lingkungan yang diperoleh dengan cara mendengar, mengamati, dan meniru hal yang dilihatnya. Adapun indikatornya, 1. Siswa mampu mengekspresikan suasana perasaan ketika belajar seperti marah, senang, dan lain-lain. 10 yaitu aspek perkembangan sosial. Jadi sosial adalah perubahan berkesinambungan dalam perilaku individu untuk menjadi makhluk sosial. Bagaimana anak berinteraksi dengan teman sebaya, orang dewasa, dan masyarakat. Adapun indikatornya, 1. Siswa mampu bersosialisasi atau bergaul dengan orang lain. Yang 11 aspek perkembangan moral. Di moral adalah mencakup perkembangan pikiran, perasaan, dan perilaku menurut aturan atau kebiasaan mengenai hal-hal yang seharusnya. Adapun indikatornya, 1. Siswa mampu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan di sekolah. Yang terakhir yaitu aspek perkembangan motorik. Ya, perkembangan motorik adalah perkembangan mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan-kegiatan yang terkoordinasikan antara susunan saraf pusat, saraf, dan otot. Adapun indikatornya, 1. Siswa mampu menggunakan anggota tubuhnya untuk beraktivitas. Itulah aspek-aspek yang saya gunakan dalam lembar observasi saya untuk mengetahui perkembangan peserta didik yang ada di SDN nomor 4 Selong, khususnya pada kelas 6. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.